481. Spin-off Welly dan Wilson. Setelah Isadora dan Okan memutuskan membicarakan apa yang mereka ketahui keesokan paginya, keduanya kembali tidur. Tanpa mereka ketahui, selain mereka ada Susanna yang kepekaannya masih tetap setajam silet. Bukan hanya Dore dan Okan yang peka dengan kondisi Welly. Susanna pun memperhatikan gerak-gerik Welly yang gelisah. Setelah mengintip pembicaraan Dore dan Okan, Susanna bergegas ke ruangan CCTV dan melihat apa yang sebelumnya Dore lihat. Namun keesokan paginya hal tak terduga terjadi. Okan dan Sophie menerima kabar jika anak mereka yang sedang bersama orang tua Sophie jatuh dari pohon hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelah kakinya wajib konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi. Sementara Dore direpotkan dengan si kembar yang kompak demam dan enggan digendong orang lain kecuali dirinya. Dore sibuk menyusui si kembar bergantian dan sedikit panik karena demam kedua anaknya begitu tinggi. Rangga mengusulkan untuk segera membawa si kembar ke rumah sakit karena seharian demamnya tak kunjung mereda. Keberadaan Welly luput dari pantauan Dore karena Lian dan Rere mengajak pergi Welly ke mall lalu pulang malam hari mengantarkan Welly ke rumah Hira. Sedangkan Susanna ikut sibuk mengurus segala urusan rumah sakit Nawang dan Alex yang hari itu fix sudah boleh pulang. Rumah Hira. Lian dan Rere membawa banyak paper bag belanjaan Welly. Keduanya bertemu Hira, Wilson dan Nelangga. Wilson yang pucat segera memeluk Welly. "Kenapa pulang lagi?" bisik Wilson. "Aku mencemaskanmu," sahut Welly dengan berbisik pula. Lian dan Rere terpana melihat Wilson dan Welly berpelukan erat. Ternyata kedua anak itu begitu dekat. Lian mendekat pada Wilson dan memberikan semua makanan kesukaan Wilson berdasarkan informasi dari Welly. Hira dan Elangga begitu hangat menyambut kedatangan Lian dan Rere. Mereka berbincang beberapa menit sebelum berpamitan pulang. Sepeninggal Lian dan Rere, Wilson segera mengajak Welly ke kamar Mia. "Makanlah. Ini semua makanan yang kamu suka. Kakakku membelikannya untukmu." Welly mengunci pintu kamar dan mengeluarkan seluruh isi paper bag. "Ayo, kita makan sama-sama," ucap Wilson tampak senang. Kedua anak itu begitu lahap menyantap makanan yang dibelikan Lian dan Rere. Namun di tengah-tengah Wilson dan Welly menyantap makanan, pintu kamar diketuk seseorang. Wajah kedua anak itu memucat memandangi makanan yang sedang mereka nikmati. "Mama tahu kalian sedang menikmati makanan di kamar." "Buka," titah Hira. Welly hendak berdiri tapi Wilson mencegahnya. "Jangan," desis Wilson. "Nanti Mama marah kalau kita nggak bukain pintu," bisik Welly. "Mama nggak akan marah, ada Papa di rumah," Wilson mengingatkan. "Iya, kita buka saja. Biarkan Mama lihat kita makan semua ini dan dia harus menahan amarahnya karena ada Papa di rumah," ucap Welly pelan. "Tapi nanti kamu akan dipukuli lagi kalau Papa pergi." Wilson nyaris terisak tertahan. "Aku sudah kebal. Aku hanya ingin kasih lihat ke Mama. Aku nggak sendirian. Aku punya keluarga lain yang sayang sama aku. Kalau bisa, aku akan mengajakmu keluar dari sini," bisik Welly menguatkan Wilson. "Oh, ayolah. Lukamu masih basah, Welly," Wilson memohon. "Hanya aku yang akan dipukuli. Kamu tidak." "Tenang saja." Welly melepaskan tangan Wilson dan bergegas membuka pintu. Welly membuka pintu lebar-lebar. Hira berdiri di ambang pintu kamar, melihat aneka makanan yang dibawa Lian dan Rere. "Oh, kalian sedang pesta," ucap Hira pelan. Dia melirik ke kanan dan ke kiri ruangan, takut suaranya didengar Elangga. "Iya, Mama nggak kasih makan pun malam ini kami tak akan kelaparan. Bahkan makanan ini cukup untuk 2 hari ke depan," sahut Welly. Kamu memang selalu berani melawanku jika ada Papa di rumah, ya?" jeram Hira tertahan. Welly diam. Begitu juga dengan Wilson. "Baiklah, nikmati makanannya karena semua itu dibeli bukan memakai uang Papa kalian." Hira berbalik meninggalkan ambang pintu kamar menahan kesal pada dua anak lelaki yang harus dia urus karena permintaan Elangga. Welly segera menutup pintu kamar dan menguncinya. "Sudah aman, setidaknya 2 hari ke depan. Aku tak akan dipukuli karena Papa ada di rumah. Mama tak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Tenanglah," Welly berbicara pelan. Wilson menekan dadanya. Dia merasa sesak.
Welly segera menuju laci meja belajar Wilson dan mengambil botol obat jantung milik Wilson. Jangan kaget atau panik. Tenang saja. Jantungmu harus selalu kuat. Ada aku. Welly memeluk Wilson setelah memberinya obat. Kedua anak lelaki yang masih duduk di bangku SMP itu saling menguatkan satu sama lain. Harusnya aku tak mengajakmu jadi temanku di rumah ini. Isak Wilson. Tak apa, kalau nggak ada aku, bagaimana nasibmu? Ayo, kita makan lagi. Makan membuat pikiran kita santai. Ayo. Atau kamu mau tidur? Ucap Welly. Wilson menggeleng. Setelah tenang meminum obat, Wilson kembali menikmati makanan bersama Welly. Ruang kunjungan penjara wanita. Hira berhadapan dengan Starla di ruangan khusus tanpa pembatas. Hira membawakan Starla makanan lezat. Sial sekali aku harus ketahuan oleh dua bocah ingusan. Dengus Starla. Paling tidak, kau berhasil memberi mereka pelajaran dengan membuat mereka masuk rumah sakit. Hira membuka tutup banyak Tupperware. Harusnya tidak kubawa Alifa alias lari ke rumah. Dia mengacaukan segalanya. Geram Starla. Hira bersidekap dan mendengus. Welly juga kerap membuat ulah saat Langga di rumah. Aku harus menahan amarahku pada kedua anak itu. Jangan sampai mereka mengadu pada Langga. Tidak akan. Welly sangat mencemaskan kondisi jantung Wilson. Kalau dia sampai mengadu, Wilson tidak akan lagi kau urus dan kau rawat dengan baik hingga rutin kontrol kondisi jantungnya jika Langga tak ada. Sahut Starla. Ingat, aku sudah terpuruk. Jangan sampai kau ikutan terpuruk. Hira, kita tidak boleh jadi orang miskin lagi. Mengerti? Hira mengangguk. Aku harus menahan sakit hati mengurus anak selingkuhan Erlangga. Untung saja ibu anak itu mati karena penyakit yang dideritanya. Kalau tidak, aku pasti sudah diceraikan Erlangga karena tidak bisa memberikannya keturunan. Hira menahan gemeletup giginya. Ya, kau rawat Wilson dengan sepenuh hati, maka kau tidak akan jatuh miskin. Erlangga cukup percaya kau merawat Wilson dengan baik. Bukan? Oceh Starla seraya rakus melahap makanan yang dibawa Hira. Untung saja aku bisa melampiaskan amarahku pada Welly. Anak itu benar-benar bodoh. Mau saja jadi tameng dan pelampiasanku terhadap Wilson. Hira terbahak. Tapi lalu tawa Hira terhenti. Apa Welly akan mengadu pada Rere? Dia sangat mengkhawatirkan Wilson. Anak itu bertahan karena Wilson. Apa yang sudah dilakukan Wilson pada Welly hingga anak itu berani pasang badan merelakan tubuhnya kau pukuli? Starla pun merasa heran. Entahlah, mungkin memang bodoh saja. Cibir Hira. Kedua kakak adik berhati culas dan iblis itu terbahak di ruang kunjungan. Sungguh-sungguh keji. Apartemen Daniel. Elena terpekur di kamar Brianna. Dia tergolek di sisi tempat tidur memikirkan sesuatu. Dia memikirkan Welly. Elena ingat Hira, adik mamanya yang selalu kompak dalam hal apapun. Bagaimana nasib Welly? Apa Tante Hira tahu kalau Mama masuk bui? Gumam Elena. What? Apa? Kau bicara denganku? Brianna yang sedang memakai maskara melirik Elena dari cermin. Elena diam saja tak menanggapi pertanyaan Brianna. Hele, anggap saja aku patung Liberty Nun jauh di sana. Gerutu Brianna. Elena menyibakkan selimut lalu bangkit dari tempat tidur dan menelepon Rere. Halo, Ray. Aku mau tanya kabar Welly. Kenapa dengan Welly? Tanya Rere di seberang telepon. Entahlah, aku mengkhawatirkan Welly. Juga Wilson sebetulnya. Elena menggigiti kuku jempolnya. Kemarin Welly nginap di sini 2 malam. Sekarang sudah pulang. Aku dan Lian mengantarkannya ke rumah Tante Hira dan Om Erlangga. Sahut Rere. Elena mondar-mandir di kamar Brianna dan tak peduli dengan keheranan Brianna karena Elena benar-benar menganggap kamar itu adalah kamar miliknya. Ray, kok aku takut? Ya, ucap Elena. Kamu takut kenapa? Sebenarnya Wilson bukan anak Tante Hira. Elena menggigit bibir bawahnya. Ini satu-satunya rahasia yang kusembunyikan darimu. Ray, hening sesaat. Lalu anak siapa? Tanya Rere terdengar terkejut. Panjang ceritanya, tapi yang jelas aku mencemaskan Welly dan Wilson saat ini. Ucap Elena. Kenapa dengan mereka? Apa sebetulnya Tante Hira tidak menyayangi Wilson? Oh, ini
kabar mengejutkan apa lagi? Jadi bagaimana nasib Wilson? Dia anak adopsi atau bagaimana? Rere terdengar khawatir. Wilson anak Om Elangga dari wanita lain. Tante Hira yang mengurusnya. Hah, kok bisa? Setulus itu Tante Hira, ucap Rere lugu. Tapi Re, masalahnya Tante Hira itu duplikatnya Mama. Kalau Mama seperti itu, Tante Hira pasti juga sama. Aku baru menyadarinya. Elena semakin gelisah. Tapi kan Tante Hira memang sayang Wilson, kan? Kita sering ke rumah Tante Hira dan mereka baik-baik saja. Begini, Re, Mamaku baik, bukan? Tapi ternyata dia jahat. Aku ingat Tante Hira. Tante Hira juga baik pada Wilson dan Welly, tapi siapa tahu Tante Hira pun sama-sama jahatnya. Kamu tahu sendiri betapa kompaknya Mama dan Tante Hira. Hening beberapa saat. Welly kurusan saat datang ke sini. Apa dia tidak diberi makan? Tanya Rere. Tante Hira pernah ada bahas Mama kah saat kamu nganterin Welly pulang? Tanya Elena. Iya, bahas. Tante Hira merasa tak percaya dan meminta maaf padaku dan lihat. Ya tak apa. Coba kamu telepon Welly. Pastikan apa dia benar baik-baik saja. Baiklah, aku pun jadi khawatir. Welly tampak kurus dan pucat. Kupikir karena saat pulang dari Singapura dia masih sakit. Terima kasih. El, sekarang aku mau telepon Welly. Panggilan pun diakhiri. Elena mengetahui rahasia Wilson tanpa sengaja. Dulu, saat dirinya masih kecil, dia sedang bermain boneka di ruangan kerja rumah Langga. Tapi tiba-tiba masuk Langga dan Hira ke ruangan dengan seorang bayi di pelukan Langga. Masih jelas dalam ingatan Elena saat Langga meminta Hira menjadi ibu dan mengurus Wilson, anaknya dari wanita lain. Kalau tidak, Langga akan menceraikan Hira. Elena pun mendengar pembicaraan Hira dan Starla yang berdiskusi untuk tetap mengurus Wilson, agar Hira terhindar dari hidup miskin dan susah seperti dulu.